yang kita bisa petik dari video tadi teman-teman? Kita harusnya bersyukur dengan apa yang kita punya, terutama buat teman-teman yang dinyatakan berhak lolos ke SKB untuk bertarung lagi. Ini adalah kesempatan emas buat teman-teman. Kalian bisa lihat betapa sulitnya sekarang ini mencari pekerjaan di tengah kondisi ekonomi negara kita yang saat ini sedang terpuruk. Aku selalu mengingatkan ke teman-teman, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya teman-teman. Manfaatkan semua sumber belajar yang ada. Kalian adalah orang-orang yang terpilih yang maju ke SKB. Ada jutaan orang yang ingin berada di posisi kalian tapi nggak bisa. Dan kalau kalian bermalas-malasan, bersantai-santai, dan berharap, wah kalau emang udah takdir aku lulus ya lulus. Ini adalah sebuah, teman-teman, kerugian yang sangat besar buat teman-teman kalau kalian tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Manfaatkan semua sumber belajar yang ada agar teman-teman bisa maksimal pada tes SKB nantinya. Aku nggak henti-hentinya untuk mengingatkan ke teman-teman, perbanyak tryout. Selain belajar materi, teman-teman harus memperbanyak tryout agar teman-teman terbiasa dan mental teman-teman nggak down pada saat tes. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran materi dari pembuat-pembuat soal yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Buruan daftar di Ayo CPNS ya teman-teman, juga di Sahabat CPNS. Segera, linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Sekarang juga kalau kalian belum daftar. Oke teman-teman, itu tadi motivasi buat teman-teman semua yang maju ke SKB, manfaatkan ini sebaik mungkin. Dan di video kali ini, maaf aku nggak ada opening. Di video kali ini aku akan memberikan semacam tips dan trik buat teman-teman dalam mengerjakan soal SKB agar manajemen waktu kalian itu efektif dan mengusahakan agar semua soal itu bisa dijawab. Ya teman-teman. Di video-video aku sebelumnya yang dulu-dulu nih tentang SKD, aku udah memberikan juga tips dan trik dalam mengerjakan soal SKD. Ini malah banyak yang namain dengan nama-nama yang lucu sih. Tips loncat kodok lah, tips loncat cantik lah, dan berbagai macam. Karena di SKD itu ada 3 macam soal ya teman-teman, TWK, TIU, dan TKP. Jadi ada klasternya gitu kan. Aku kasih tips di SKD itu untuk ngerjainnya tuh loncat-loncat, jangan nggak usah berurut, supaya feel-nya itu berbeda. Dan teman-teman bisa mengerjakan TIU dulu, terus TWK, terus TKP. Ini lengkapnya di video aku ya, linknya ada di sini. Dan di SKB ini, apakah tips dan triknya juga sama dengan SKB? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, oke? Nyalain juga tombol notifikasinya biar teman-teman terus update info-info terbaru dari aku. Oke, soal SKB itu teman-teman agak berbeda dengan soal SKD. Kalau SKD ada klaster-klasternya, TKP, TIU, dan TWK. Kalau SKB itu enggak teman-teman, meskipun di beberapa bidang seperti misalkan keguruan itu ada pedagogik dan soal bidang ya. Kebetulan ini kisi-kisi dari BKN udah keluar ya teman-teman resminya, linknya ada di bawah juga. Dan di situ disebutkan bahwa guru untuk keguruan, khusus untuk keguruan ini kisi-kisinya ada pedagogik dan soal bidang. Tapi kayaknya penekanannya ini lebih banyak ke pedagogik deh. Ya, jadi teman-teman buat yang udah daftar di Ayo CPNS sudah memilih spesifikasi bidangnya masing-masing. Misalkan guru IPS, kalian udah beli paket tryoutnya di guru IPS. Aku sarankan ke teman-teman untuk beli yang pedagogik lagi nih, karena ada khusus yang pedagogik juga untuk menambah sumber dan referensi teman-teman lagi dalam belajar soal pedagogik. Karena ini jelas-jelas disebutkan di kisi-kisinya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Jadi, soal SKB itu nggak ada klasternya nih teman-teman. Beda dengan SKD. Meskipun yang ada pedagogi dan soal bidangnya, kalau di tahun lalu itu bercampur ya teman-teman. Jadi bisa aja nih, misalkan guru matematika soal bidang matematika nomor 1, terus soal pedagogi nomor 2, terus soal bidang matematika lagi. Itu bisa aja kayak gitu ya. Jadi nggak ada klaster kayak SKD. Jadi, teknik pengerjaannya ini aku agak bedakan dengan SKD. Oke, disimak baik-baik. Yang pertama itu teman-teman, sebaiknya teman-teman menyisakan waktu sekitar 8-10 menit
saat setelah mengerjakan semuanya nih teman-teman ya. Tapi ini nggak mutlak sih teman-teman harus menyisakan itu. Kalau memang teman-teman bisa memaksimalkan di waktu 90 menit itu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak ada sisa waktunya tapi udah maksimal mengerjakan semuanya dalam waktu itu juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya supaya teman-teman punya waktu untuk melihat kembali soal-soal yang teman-teman anggap agak ragu di soal itu. Oke? Diusahakan ya, tapi nggak harus. Yang kedua, ini yang penting banget teman-teman. Banyak yang bilang ataupun tips-tips di internet sana tuh yang mengatakan kalau menemukan soal yang susah, di skip aja. Menurut aku, tips ini nggak selamanya cocok diterapkan di setiap keadaan ya teman-teman. Bayangkan nih, misalkan dalam 100 nomor itu, teman-teman merasa bahwa ada 30 soal yang sulit buat teman-teman. Dan semuanya di skip ya. Dan semuanya di skip. Dan pada saat terakhir, teman-teman nggak punya waktu yang cukup untuk kembali lagi dan mengerjakan semua itu. Lah, gimana tuh? Akhirnya, apa yang terjadi? Ada beberapa soal yang nggak bisa teman-teman jawab. Padahal di SKD maupun SKB itu teman-teman nggak ada yang namanya minus ya. Jadi sebaiknya teman-teman menjawab semua soal. Bukan sebaiknya sih, seharusnya. Karena walaupun salah itu nggak akan berimplikasi minus buat skor teman-teman. Lebih baik nebak daripada nggak jawab sama sekali. Oke, jadi tipsnya gimana nih teman-teman? Oke. Aku menyarankan ke teman-teman kalau teman-teman sudah membaca soal tersebut dan menghabiskan waktu yang lumayan lah. Anggaplah teman-teman sudah membaca soal itu dan memikirkan jawabannya at least selama 30 detik. Oke. Aku menyarankan buat jawab aja dulu nih teman-teman. Oke, jadi jawab aja dulu yang menurut teman-teman benar. Meskipun teman-teman gak yakin dengan jawaban itu, jawab aja dan catat nomor soalnya. Gitu ya teman-teman. Bisa ya. Dan catat nomor soalnya. Nanti pada saat terakhir teman-teman bisa balik lagi dan mengoreksi lagi jawaban tersebut. Kalau memang teman-teman menemukan jawaban yang lain. Dibanding teman-teman sudah baca soal tersebut at least selama 30 detik atau 1 menit, kemudian teman-teman merasa ragu dan meninggalkannya, itu justru telah membuang waktu teman-teman yang sangat singkat. Ya, bisa ya teman-teman. Jadi lebih baik dijawab dulu. Berbeda halnya dengan pada saat teman-teman misalkan udah nih ngerjain nomor 1, terus pindah ke nomor 2, dan teman-teman melihat bahwa maksudnya melihat sekilas gitu, wah soal ini susah nih, aku kayaknya nggak bisa di soal ini. Misalkan buat teman-teman yang di formasi PGSD misalkan ya, terus teman-teman merasa kurang di matematikanya, terus yang muncul adalah soal matematika, teman-teman mau skip dulu terus pindah ke soal berikutnya, itu baru benar strateginya teman-teman. Tapi jangan ya, kalau misalkan teman-teman sudah memikirkannya dalam waktu yang cukup yang kayak tadi, terus di skip, itu sayang banget waktunya. Gitu ya teman-teman, jadi jangan asal mengerjakan. Teman-teman harus punya strategi yang jitu. Setelah itu teman-teman, misalkan teman-teman sudah mengerjakan semuanya yang teman-teman bisa nih. Sudah mengerjakan semuanya. Terus ini soalnya, nomor soalnya sudah terisi semua. Kan ada itu tampilan soalnya. Dan teman-teman lihat lagi nih catatannya. Nanti insya Allah akan diberikan kertas yang kecil. Tapi alat tulisnya teman-teman bawa sendiri. Itu teman-teman lihat lagi, aku tadi ragu di nomor berapa. Teman-teman balik lagi, lihat nomor-nomor yang itu. Gunakan waktu yang tersisa untuk melihat jawaban yang teman-teman ragu tadi. Itu tips dan trik yang menurut aku efektif untuk memanajemen waktu yang sangat singkat. Oke, teman-teman bisa bisa dicerna ya maksud aku. Jadi aku tidak menyarankan untuk men-skip soal pada saat teman-teman sudah memikirkannya dan membacanya dalam waktu yang lama. Oke, next. Singkat aja sih teman-teman, tips dari aku dalam mengerjakan itu, selain ya teman-teman dalam persiapan ini harus belajar dengan matang ya, dengan serius dan bekerja keras. This is your golden chance. Jangan sia-siakan itu teman-teman. Dan buat teman-teman yang merasa bahwa
kalau walaupun aku nggak belajar aku akan lulus kok, ataupun pokoknya yang lain-lain deh yang sangat bergantung dengan keberuntungan. Jangan sampai ya teman-teman menyesali apa yang teman-teman lakukan saat ini, karena apapun yang teman-teman lakukan nantinya pada saat setelah tes, teman-teman tuh nggak akan bisa memutar waktu kembali lagi. Nggak apa-apa deh kalau aku ya, nggak apa-apa deh aku tersiksa sebulan belajar, tapi setelahnya aku bisa menikmati apa yang jerih payah aku, apa yang sudah aku lakukan selama sebulan itu. Ini kurang lebih sebulan lagi ya teman-teman. Oke, itu aja sih tips dan trik dari aku dalam mengerjakan soal SKB. Nggak banyak, singkat aja. Tapi kalau teman-teman menerapkan ini dengan baik, insya Allah ini akan ngefek banget buat manajemen waktu teman-teman nanti pada saat tes SKB. Gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa daftar di Ayo CPNS dan Sahabat CPNS untuk menunjang sumber belajar teman-teman. Ada banyak formasi baru yang disediakan, terutama di Ayo CPNS. Teman-teman cek aja, link deskripsinya ada di bawah. Teman-teman misalkan mau cek formasi apa aja yang ada, jangan takut teman-teman, bikin akun aja dulu, karena setelah itu bikin akun itu gratis ya. Bikin akun itu gratis, tapi yang beli itu nanti tryoutnya. Nanti setelah buat akun, teman-teman bisa lihat formasinya. Setelah lihat formasinya, teman-teman baru bisa beli tryoutnya. Kayak gitu ya. Thank you for watching. See you on my next video and bye.